Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi PTS Matematika kelas 4. Yang pertama adalah menggambar dan menentukan pecahan senilai. Jadi kalian gambar seperti ini ya. Contoh saja. Misalnya saya mau pecahan 1/3, berarti ini saya bagi 3. Silakan kalian mau pecahan berapa aja boleh. Ini 1/3, ini juga 1/3. Berikutnya saya ingin menggambar lagi pecahan yang senilai dengan 1/3. Ya tinggal dipanjangin aja yang ini. Sambung. Ini kelewatan ya sampai di sini ya. Kemudian ini saya bagi 3, ini saya kasih batas di sini. Nah, seperti ini. Kuning, ini juga kuning. Kemudian ini saya bagi. Saya maunya 3/9 misalnya. Berarti ini saya bagi 3. 1, 2, 3, berarti ini 3/9. Oke, ditambah ke sini, berarti ini semuanya 3/9. Kemudian saya ingin mencari lagi, ini 3/9, 3/9 dan seterusnya, 3/9 semua. Kemudian saya ingin menggambar lagi pecahan yang senilai dengan 3/9 dengan 1/3. Berapa kira-kira? Misalnya saya gambar dulu seperti ini. Nah, ini kita kasih batas, tetap ini ya. Ini kita tarik dulu. Misalnya saya mau 6. Ini saya bagi 6 dulu. Ini saya tarik. Nah, saya tarik begini. Tarik lagi. Nah, seperti ini. Ini namanya pecahan senilai gambarnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah 6/18. Ini 6/18. Sini juga. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 itu adalah 1/3 itu senilai dengan 3/9. Ini gambarnya ya. 1/3 ini, 3/9 ini, kemudian senilai dengan 6/18. 6/18. Nah, seperti itu. Nah, jadi soal nomor 1 jawabannya kurang lebih seperti ini. Silakan kalian cari yang model lain. Baik, yang nomor 2, mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke desimal, ke campuran, ke desimal dan ke persen. Misalnya saya punya pecahan berapa ya? 5 aja deh, 5/4. Nah, maka ini kayak kita ubah ke pecahan campuran. 5 dibagi 4 itu 1, sisanya 1/4. Ya kan? 5 dibagi 4. 1 hasilnya kan? Ada sisanya 1, taruh di sini sisanya. Kemudian 4-nya pindahkan ke sini. Kemudian kita jadikan desimal.
Ini kan 1. Ini 1/4. Tulis saja 1, koma. Ini kan 1/4 itu setara dengan 0,25. Berarti ini 25. Nah. Atau bisa kalian cari dengan cara seperti ini ya. Misalnya 5 dibagi 4. Nah, 4 kali 1, 4. Nah, biasa ya. Ini kan 1 dibagi 4 tak bisa. Maka koma. Tambahin 0. 4 kali 2, 8. 10 kurang 8, 2. Tambahin 0 lagi. 4 kali 5, 20. Sini. Selesai. Kemudian kita jadikan persen. Nah, kalian langsung ini kalikan 100. Berarti 125. Komanya hilang. Udah selesai. Jadi ini tadi dikali 100 ya, maka jadi 125. Jadi ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, ini desimal, ini persen. Persen tadi itu begini caranya ya, saya kasih tanda panah. Nah, kalian 1,25 itu kali 100. Nah, kali 100. Bagaimana caranya ini? Caranya gampang. Abaikan dulu komanya. Jadi 125 kali 1 berapa? 1. 125 kali 1 berapa? 125. 125. Kemudian komanya berapa? Ada 2 angka di belakang koma. Terus di sini ada nolnya 2, berarti habis. Ini kayak gitu, 125%. Berikutnya nomor 3, kasus-kasus yang berkaitan dengan pecahan. Ini kalian cari di soal cerita di buku cetak kalian. Silakan dibuat bentuk soalnya. Soalnya seperti ini, lihat ya. Ibu misalnya membeli gula 1/2 kg misalnya. Karena kurang, ibu membeli lagi 1/4. Maka ditambah 1/4. Berapakah jumlah gula ibu sekarang? Nah, seperti itu. Ini kita jumlah. Ini kan tidak sama penyebutnya, maka kita harus samakan. Caranya buat tulis seperti ini. Ini kalikan aja, 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Sini juga 2 kali 4 berapa? 8. Pertanyaannya bagi berapa di sini? Caranya adalah ini kan 8. 8 kalian bagi 2. Berarti 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 kali 1 4. Terus yang ini 8 bagi 4 2 kan? 2 kali 1 2. Berarti di sini 2. Langsung 4 ditambah 2 6. Kemudian di sini 8. Sederhanakan. Jadinya 3/4 kilogram. Jadi gula ibu begitu. Nah, ini contohnya untuk soal yang nomor 3. Tapi dalam bentuk cerita ya. Seperti itu. Berikutnya, menentukan faktor dan kelipatan persekutuan dua bilangan. Menentukan faktor dan kelipatan persekutuan dua bilangan. Misalnya contoh soalnya, tentukan faktor dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Berapa aja? Misalnya kita buat 4 dan 6. Kita tulis di sini aja 4 dan 6. Pertama kita cari faktornya. Faktor dari 4 berapa? 1. Kemudian 2. Kemudian 4. Ini faktor dari 4 ya. Artinya 4 itu bisa dibagi 1.
4 itu bisa dibagi 2, 4 itu bisa dibagi 4. Kenapa 3 tidak masuk? Karena 4 tidak bisa dibagi 3. Itu namanya faktor. Kemudian 6 berarti 1. 6 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bisa dibagi 3? Bisa. 6 bisa dibagi 5? Tidak bisa. 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa. 6 dibagi 6? Bisa. Makanya ini faktornya. Ini faktornya. Kemudian kelipatannya. Kelipatannya kita cari saja. Berarti 4, ini 6. Nah, kelipatannya itu berapa? 4, 8, 12, 16, 20 ya. 20, 24, dan seterusnya. Kemudian ini kelipatannya 6, 12, berapa? 18, 24, dan seterusnya. Oke. Sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan juga adalah persekutuannya. Nah, kita cari yang bersekutu. Jadi faktor persekutuannya kita tulis di sini ya, VS ya. Faktor persekutuan. Berarti yang bersekutu adalah 1. Ini ada 1 di sini juga 1, berarti bersekutu, masuk di sini. Ini 2, di sini juga ada 2, berarti masuk di sini. 4, di sini tidak ada 4, nanti tidak usah, selesai sudah. Sekarang kelipatan persekutuan. Ini 4, di sini tidak ada, berarti tidak bersekutu. Di sini 8, di sini tidak ada 8. Di sini 12, di sini ada 12, berarti bersekutu. Masukkan di sini 12. Kemudian 16, di sini tidak ada. 20, tidak ada. 24, di sini ada, berarti bersekutu 24. Selesai. Jadi ini faktor persekutuan 4 dan 6 itu ini. Kemudian kelipatan persekutuannya 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Oke, selesai. Berikutnya menentukan faktor persekutuan terbesar FVB dan kelipatan persekutuan terkecil KPK. Oke, nah ini berhubungan erat dengan soal nomor 4. Maka kalian tinggal buat soalnya. Di nomor 5 tentukan FVB 4 dan 6. Nah, FVB-nya berapa? Tinggal begini. FVB-nya FVB 4 dan 6 itu sama dengan, lihat sini, faktor persekutuan terbesar. Lihat di sini 1 bersekutu, 2 juga bersekutu. Tapi yang besar siapa? 1 atau 2? Berarti 2, berarti FVB-nya 2. Selesai. Itu nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu dibuat dulu seperti ini faktornya. Kemudian juga dibuat seperti ini karena dia berhubungan erat. Kemudian KPK. KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kalau tadi adalah yang terbesar ya. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah ini. Lihat, ini kan bersekutu 12. Ini juga bersekutu 4, 24. Tapi yang diambil adalah yang terkecil, berarti 12. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, alhamdulillah. Selesai. Baik, terima kasih.